Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhabi Pratama. Saya dari Fakultas Teknik dan Kejuruan, Program Studi Ilmu Komputer. Dan saya berasal dari kelas Denpasar. Pada kesempatan ini, saya akan menjawab soal nomor satu mengenai proses berimanan dan kebenaran mutlak. Iman merupakan keyakinan yang ada di dalam hati kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian diwujudkan melalui ucapan dan perbuatan dalam mencari kebenaran. Kita harus memilih sumber yang terpercaya. Sebagai umat Muslim, sumber utama tersebut adalah Al-Quran. Karena Al-Quran merupakan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diturunkan kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam melalui malaikat Jibril. Bukti bahwa Al-Quran adalah firman Allah terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 2, yaitu Zalika kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin, yang artinya kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan di dalamnya. Ia merupakan petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Berikutnya saya akan menceritakan pengalaman pribadi dalam memantapkan keimanan. Saya lahir dari keluarga Muslim dari kecil hingga sekarang. Jadi saya sudah terbiasa sholat, mengaji, dan juga berpuasa. Namun saya menjalankan semua itu karena kebiasaan. Ketika udah besar, saya baru mulai mencari informasi tentang agama saya sendiri. Saya mulai membaca Al-Quran beserta artinya, mengikuti kajian, dan saya akan menceritakan pengalaman pribadi saya tentang bagaimana saya memantapkan keimanan. Saya lahir dari keluarga Muslim, dari lahir sampai sekarang, saya sudah terbiasa sholat dan mengaji. Tapi saya mengerjakan itu semua karena kebiasaan. Ketika udah mulai dewasa, saya baru nyari informasi tentang agama saya sendiri. Nah, hal pertama yang saya lakukan itu adalah mencari sumber yang benar ya. Jadi saya mulai membaca Al-Quran beserta intinya. Terus untuk nyari sumber lainnya itu saya beberapa kali menonton video tentang kajian-kajian ustadz-ustadz. Dari proses itu saya mulai ngerti ajaran Islam tentang pedoman hidup yang benar, ibadah yang sebelumnya itu jadi rutinitas sehari-hari, sekarang jadi cara saya untuk lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pengalaman ini berkaitan dengan 5 jenis hidayah. Hidayah yang pertama yaitu hidayah Harizah, yaitu muncul keinginan dalam diri saya untuk mencari kebenaran. Kedua itu ada hidayah Hawas, yaitu menggunakan panca indera saya untuk membaca Al-Quran dan mendengarkan kajian-kajiannya tentang Al-Quran, tentang kisah-kisah. Lalu yang ketiga itu ada hidayah akal, yaitu menggunakan akal untuk memahami dan menyaring informasi seperti yang sudah saya ceritakan tadi. Keempat ada hidayah din, yaitu petunjuk melalui Al-Quran dan hadis sebagai pedoman hidup. Dan yang terakhir adalah hidayah taufik, yaitu hidayah
pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala hingga saya dapat terus belajar memperbaiki diri dan beristiqomah. Kedua, Nabi Muhammad SAW sebagai teladan. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus Nabi Muhammad SAW bukan hanya untuk umat Islam aja, tetapi untuk seluruh umat manusia yang ada di muka bumi. Hal ini disesuaikan dengan firman Allah dalam Quran Surah Al-Anbiya ayat 107, dan tidaklah kami mengutus engkau, melainkan sebagai rahmat bagi seluruh alam. Artinya, Nabi Muhammad SAW ini membawa ajaran yang universal, yaitu untuk memperbaiki akhlak seluruh umat manusia, bukan hanya memperbaiki akhlak umat Muslim saja. Dan mengapa Nabi Muhammad SAW menjadi nabi yang terakhir? Karena ajaran yang dibawa sudah sempurna dan berlaku hingga akhir zaman. Ada 4 sifat Rasul yang bisa kita lakukan dan kita dalami, yaitu yang pertama ada sifat sidik, yaitu jujur. Yang kedua ada sifat amanah, dapat dipercaya. Yang ketiga itu ada tablik atau penyampaian, menyampaikannya. Yang keempat ada fathanah, yaitu cerdas. Kemudian kita juga bisa mencontoh akhlak Nabi Muhammad SAW ini. Beliau memiliki sifat yang sabar, pemaaf, rendah hati, dan sangat penyayang. Salah satu kisah paling berkesan adalah ketika Nabi SAW ini dihina dan disakiti di Taif. Tetapi beliau ini tetap mendoakan kebaikan untuk mereka yang telah menyakitinya. Ini menunjukkan betapa mulianya akhlak beliau. Lalu berikutnya ada belajar sepanjang hayat. Manusia adalah makhluk yang harus terus belajar sepanjang hidupnya. Dalam Al-Quran, Allah berfirman dalam Quran Surat Al-Alaq ayat 1, bacalah dengan nama Tuhanmu yang menciptakan. Selain itu, Rasulullah juga bersabda, menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim. Makna belajar sepanjang hayat yaitu untuk tidak mengenal usia, karena ilmu bisa dapat dari mana saja dan kapan saja. Intinya tetap terus berkembang menjadi lebih baik, menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari, yaitu membaca agar dapat pengalaman, dan membaca juga bisa dibilang memperbaharui uh, cara pemikiran kita. Jadi kita tidak menjadi orang yang kolot, jadi kita tetap harus selalu membaca, karena membaca juga menambah ilmu. Lalu ada manusia sebagai pembelajaran dan penelitian. Dalam Islam, sains dan agama saling berkaitan. Islam mendorong manusia untuk berpikir, meneliti, dan juga memahami alam. Contohnya itu mengamati alam semesta, meneliti fenomena alam, mengembangkan ilmu pengetahuan. Dalam Quran Surah Al-Alaq, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan manusia untuk membaca dan belajar. Ini menunjukkan bahwa manusia adalah makhluk peneliti. Sebagai manusia, kita juga harus peka terhadap lingkungan, berpikir kritis, dan terus mencari ilmu, dan menggunakan ilmu itu untuk kebaikan. Dari pembahasan ini disimpulkan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah teladan terbaik bagi seluruh umat manusia, dan belajar adalah kewajiban seumur hidup manusia. Diciptakan sebagai pembelajaran dan penelitian. Semoga kita bisa meneladani akhlak Nabi dan terus semangat dalam mencari ilmu.
Pada soal nomor 5 ini, saya akan menjelaskan mengenai Muslim dan Islam dalam membangun peradaban. Jadi, peradaban Islam pernah jadi salah satu peradaban terbesar di dunia. Kemudian, kemajuan tersebut tidak terjadi secara kebetulan, tapi didukung oleh beberapa faktor penting. Faktor pertamanya itu adalah Al-Quran dan hadis. Sebagai pedoman hidup, Islam mendorong umatnya untuk mencari ilmu, berpikir, dan mengembangkan pengetahuan demi kemahaslahatan manusia. Nah, faktor yang kedua itu adalah semangat menuntut ilmu. Pada masa kejayaan Islam, banyak ulama atau ilmuwan yang melakukan penelitian di bidang kedokteran, matematika, astronomi, kimia, dan teknologi. Jadi ilmu pengetahuan berkembang sangat pesat karena belajar dianggap sebagai bagian dari ibadah. Nah, berikutnya, faktor ketiga adalah kepemimpinan yang baik dan adil. Bagi para pemimpin memberikan perhatian besar terhadap pendidikan, pembangunan perpustakaan, penelitian, dan juga kesejahteraan masyarakat. Jadi sebagai pemimpin, kita harus memperhatikan hal-hal tersebut. Jangan sampai hal-hal tersebut tidak kita perhatikan atau tidak kita berikan akses terhadap hal-hal tadi seperti contohnya pendidikan, pembangunan, penelitian, dan kesejahteraan masyarakat. Nah, faktor keempat adalah sikap terbuka terhadap ilmu pengetahuan. Umat Islam tidak boleh menolak ilmu dari bangsa lain ataupun agama lain ya. Kita itu tetap mempelajarinya, mengembangkan, lalu memberikan kontribusi baru bagi dunia ini. Kita boleh terbuka terhadap ilmu pengetahuan selama ilmu itu berguna untuk kebaikan. Namun, kejayaan tersebut tuh tidak berlangsung lama. Kejayaan tersebut mengalami kemunduran. Menurut saya penyebab utamanya adalah mulai berkurangnya semangat menuntut ilmu, apalagi di zaman sekarang itu banyak sekali yang kurang tertarik untuk belajar dan lebih mementingkan bermain game dan melakukan hal-hal yang tidak begitu penting. Banyak umat Islam juga lebih fokus pada konflik internal dibandingkan mengembangkan pendidikan dan penelitian. Selain itu, persatuan umat Islam juga mulai melemah sehingga menjadi mudah terpecah. Faktor lainnya adalah lemahnya kepemimpinan, pembunuhan ekonomi, serta datangnya penjajah dari bangsa lain pada zaman dulu menyebabkan banyak pusat ilmu pengetahuan Islam yang mengalami kerusakan. Jadi kita tidak dapat lagi mempelajari ilmu pengetahuan yang sudah dirusak itu tadi. Mungkin kalau ada bukunya masih bisa kita baca untuk kita tahu penelitiannya itu apa dan kegunaannya itu apa. Nah, dari sejarah tersebut, kita dapat mengambil pelajaran bahwa kemajuan suatu peradaban tidak hanya ditentuin oleh kekayaan atau teknologi, tapi juga kualitas sumber daya manusia. Sumber daya manusia yang memiliki semangat belajar, satuan sama nilai-nilai agama yang diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, itu adalah sumber daya manusia yang paling bagus. Sebagai mahasiswa, saya berkontribusi untuk berusaha membangun peradaban dengan belajar bersungguh-sungguh, memanfaatkan teknologi secara positif, dan juga berusaha untuk menjaga akhlak serta menggunakan ilmu yang saya punya dan saya pelajari untuk memberikan manfaat bagi orang-orang lainnya. Demikian adalah hasil dari jawaban-jawaban saya. Mohon maaf jika ada salah-salah kata dan juga mohon maaf jika mungkin ada kata-kata yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.